Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini baik-baik Hari saja. iya, alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu, ya? Iya Bu, Baik Ibu ya, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan, beberapa pertanyaan pada Ibu, eee, terkait dengan ini nanti kita akan melakukan, mendiskusikan tentang rubrik ya, Bu, ya, rubrik penilaian. iya Bu. Baik Ibu, pada coaching Ibu hari ini, eee, coach dan coachee akan saya amati, Bu, Iya apakah Bu. proses coaching nanti, sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu akan saya lihat nanti, bagaimana, eee, coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, Iya Bu. jangan lupa ya, Bu, prinsip-prinsip coaching ini, di antaranya ya seperti kemitraan, proses kreatif, dan, memaksimalkan, perhatian ya, Bu, ya. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih, Bu, buat Ibu. Ya, Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? ya pada proses coaching saya nanti dengan Pak Sahril Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu Ya, present atau kehadiran penuh, ya kehadiran lalu penuh. mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi mendengarkan dengan aktif. Itu Bu, 3 Ya. kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching. Ya, baiklah Ibu. Selanjutnya dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik itu, Bu? Ya Bu, yang akan saya kembangkan secara spesifik dari proses coaching itu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, iya iya. Sehingga saya ingin mengidentifikasi permasalahan Pak Sahril secara detail melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu. Ya ya. Eee, jadi, bagaimana indikator yang ingin Ibu dalam dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian dan tujuannya itu, dikembangkan, kemudian yang diinginkan. Saya, ingin sekali coaching coaching kali ini dapat menyelesaikannya ya, Bu, ya, menyelesaikan masalahnya, ya seperti itu. Iya Baiklah Bu. Ibu, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu melaksanakan coaching-nya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Kalau jengna habis sareng Pak Sahril. mohon. Mohon. Assalamualaikum Pak Sahril. Waalaikumsalam Bu Neni. Selamat Bagaimana? sore Pak. Oh, sore Bu Neni. Bagaimana kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak proses pembelajaran Bapak hari ini? Untuk proses pembelajaran, alhamdulillah berjalan lancar. Namun ada hal yang ingin sekali saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran Bu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak mau membicarakan suatu permasalahan ya Pak dengan Iya, saya? Boleh Pak. Sekiranya apa harapan yang ingin Bapak hasilkan dari proses pembicaraan kita? jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi Bu, khususnya dalam mengelola kelas, seperti itu. Oh, jadi dari pembicaraan kita kali ini, Bapak berharap bisa meningkatkan kompetensi untuk pembelajaran di kelas ya Pak? Iya, betul sekali Bu. Oke, boleh Bapak ceritakan secara rinci bagaimana selama ini Bapak mengelola pembelajaran di kelas Pak? Jadi selama ini saya mengelola
kegiatan pembelajaran di kelas, jadi masih lebih cenderung kepada apa ya, teacher center Bu. Jadi masih berpusat pada saya. Namun ternyata selama ini yang saya hadapi anak-anak itu ketika belajar itu kurang kondusif Bu. Oh, dengan teknik yang Bapak lakukan itu kurang Ya, kondusif ya Pak? ya betul sekali. Nah, kalau dengan menggunakan teacher center itu kurang kondusif, menurut Bapak kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan? Jadi kondisi idealnya yang saya harapkan itu sebetulnya saya ingin menciptakan suasana kelas itu yang kondusif Bu, kemudian bisa menyenangkan bagi anak, kemudian kelasnya juga bisa berjalan secara interaktif seperti itu. Oh, jadi kondisi yang Bapak harapkan itu di kelas itu menyenangkan ya Pak, anak-anaknya Ya, aktif. Tuh. Nah, Bapak kalau melihat yang Bapak lakukan selama ini, sekiranya menurut Bapak sudah efektif atau belum? yang selama ini saya lakukan saya rasa belum efektif Bu. Sebetulnya saya juga sudah mencoba berbagai metode ya Bu. Terkait metode pembelajaran saya terapkan di kelas, namun selama ini saya kira masih belum benar-benar efektif Bu dirasakan oleh saya. Oke, kalau belum efektif, apakah Bapak punya rencana apa nih yang akan Bapak lakukan? Kalau yang kemarin Bapak lakukan belum efektif, apakah Bapak punya rencana untuk melakukan suatu perubahan? Ya, sebetulnya saya pengen menciptakan suatu perubahan dalam kelas ya Bu. Namun saat ini saya masih terkendala, khususnya saya agak kesulitan gitu Bu untuk mengendalikan siswa yang masih suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, justru di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, saya membutuhkan suatu strategi gitu Bu untuk mengendalikan siswa ya, khususnya siswa yang suka berbicara Bu di saat pembelajaran berlangsung di kelas seperti itu. Kalau solusi secara langsung sih saya kembali lagi ke Bapak ya Pak ya. Mungkin Ya, Bapak juga pasti punya solusinya. Cuma saya ngasih gambaran seperti ini aja Pak. Mungkin kan untuk di kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu berdiferensiasi ya Pak. Sesuai ya, dengan kebutuhan belajar. Murid. Nah, bagaimana Bu? Mohon bisa diulang. Ini ya, jaringannya iya ternyata Bapak nggak apa-apa. ya, Selama ini kan di kurikulum Merdeka kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah, ya, jadi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak. ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah mengetahui atau mengidentifikasi belum tentang kebutuhan belajar murid? Sebelumnya sudah sih Bu, cuman tidak secara mendalam gitu, hanya sedikit gambaran saja. Ya. Nah, ada rencana tidak Bapak untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui asesmen awal? Iya, ada Bu, ada Ada. kedepannya. Jadi Ya, Jadi Bapak mau mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar murid. ya saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar muridnya seperti apa kebutuhannya karena masing-masing kan tentunya berbeda ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba mengelompokkan mereka Bu sesuai apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan profil belajar mereka sendiri, sesuai dengan apa ya, tipe belajar mereka sendiri seperti itu. Ya, nah itu Pak bisa jadi salah satu solusi Pak untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan agar anaknya tidak aktif sendiri seperti tadi kata Bapak anaknya banyak berbicara gitu. Ya. Mungkin kenapa anaknya banyak berbicara dia itu mencari perhatian karena kebutuhan belajarnya belum terpenuhi.
Nah, yang Bapak rencanakan barusan Bapak akan melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan belajarnya, lalu Bapak akan mengelompokkan mereka berdasarkan profil belajar. Iya, betul sekali, Bu. Awalnya saya berpikir justru saya kira anak-anak itu eh, mengobrol saat saya menjelaskan itu, saat pembelajaran itu saya kira mereka itu tidak memahami materi. Ternyata barusan masukan dari Ibu, oh iya ya, mungkin kendalanya dari sana, Bu. Ternyata ada kebutuhan belajar anak yang belum saya terpenuhi, yaitu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. Nah, iya Pak. Mungkin mereka cari perhatian karena kebutuhannya belum terpenuhi. Iya. Rencananya Pak mau kapan Bapak mengasesmen kebutuhan belajar murid? Rencananya mungkin saya akan melakukannya mulai besok ya Bu, karena ini saya kira harus secepatnya dilakukan supaya kita itu atau saya itu bisa eh, mengajar mereka dengan baik gitu Bu, karena kalau kondisi kelas tidak kondusif itu tentu saja pembelajaran tidak akan berjalan efektif Bu. Oke, oke. Jadi Bapak akan melakukan asesmen, lalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu minggu depan ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, kalau nanti sudah Bapak menerapkannya, kita berbincang lagi ya Pak ya. Iya. Saya ingin tahu progresnya sampai mana gitu Pak. Baik, Bu. Saya akan Gimana mencobanya. Pak? Ya, kemudian saya juga secepatnya akan melaporkan hasilnya kepada Ibu, perkembangannya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan adanya masukan dari Ibu barusan, saya bisa menciptakan kondisi belajar yang efektif, yang kondusif, dan menyenangkan bagi anak. Ya, amin Pak. Semoga berjalan lancar ya Pak. Iya, Rencana Bapak segera terrealisasi. iya. Bagaimana Pak dari perbincangan ini apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan tentu saja saya sangat senang ya Bu ya, karena dengan adanya coaching ini, alhamdulillah sekarang saya memiliki gambaran untuk melakukan perubahan menuju perbaikan di waktu-waktu yang akan datang. Seperti itu Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Cukup perbincangan kita? Ya, cukup Ibu. Terima kasih banyak telah Ya, memberikan sama-sama Pak. ilmunya kepada saya. Eh, Insya Allah saya akan melakukan ini secepatnya dan juga akan melaporkan ini secepatnya. Eh, Mudah-mudahan ya, masukan dari Ibu bisa bermanfaat untuk diterapkan di kelas saya. Seperti itu, Bu. Ya, Terima kasih banyak sekali lagi. sama-sama Pak. Kalau sudah Bapak sudah merasa tenang, kita tutup ya Pak perbincangan kita kali ini. Ya, Selamat sore Pak. sore, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, habis sareng Bu Iya, Teti. iya, Sekenap Bu. iya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Bu Yeni sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Bagaimana Iya sudah perasaannya? Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Sahril. Alhamdulillah Bu, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching dengan Pak Sahril itu bisa dikembangkan. Saya tadi melakukan Alhamdulillah. Ya coaching Ibu ya. dengan alur Tirta ya Bu. Tadi Iya, saya iya. dengan Pak Sahril menetapkan dulu tujuan, lalu saya mengidentifikasi apa permasalahan Pak Sahril, lalu Pak Sahril bisa membuat rencana yang akan dilakukan Pak Sahril dan akan bertanggung jawab atas rencana yang dilakukan. Ya, ya baik Ibu ya. Dari yang saya perhatikan tadi dari percakapan Ibu, coaching tadi yang terkait dengan indikator yang Ibu inginkan itu ya sudah sesuai dengan alur Tirta yang mempunyai tujuan yaitu mengidentifikasi dan tanggung jawab itu sudah Ibu lakukan ya Bu. Sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai dengan prinsip
coaching yang diharapkan. Nah, sedikit pertanyaan Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, Kompetensi kait yang yang tadi. ingin saya kembangkan, Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi Iya. saya masih harus berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, Bu. Iya, baik sekali Ibu ya, ya. Itulah yang diharapkan ya Bu ya. Jadi meningkatkan dengan lebih memahami lagi proses alur tirta ya Bu ya. Baik Iya, Ibu, Bu. proses coaching kita kali ini kiranya cukup ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga coaching yang Ibu lakukan dan proses ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya tutup ya Bu ya. Iya, Wabillahi Bu. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.